Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, Ya. ini Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Carut marut kebijakan era Presiden Prabowo sebenarnya tak bisa lepas dari warisan presiden sebelumnya, yakni Joko Widodo serta jajaran menterinya yang kini masih tetap eksis di Kabinet Merah Putih. Kebijakan demi kebijakan terus dikritisi masyarakat karena dinilai terlalu merugikan mereka. Salah satu kebijakan yang tengah hangat dibicarakan ialah kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditetapkan di Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sebesar 300 triliun dengan rincian 256 triliun untuk belanja kementerian atau lembaga dan 50 triliun untuk dana transfer ke daerah dipotong atas nama efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Lantas, mengapa Presiden mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025? Apa saja kemungkinan yang terjadi ke depannya? Dan inilah suara Jaka. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Berdasarkan hasil dari konferensi pers, hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK Triwulan 1 tahun 2025 di Jakarta pada tahun 24 Januari 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan beberapa alasan mengapa efisiensi anggaran perlu dilakukan. Ia menuturkan pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tentang pemanfaatan dana APBN yang sesuai dengan prinsip ketepatan sasaran. Fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung. Selain itu, Presiden juga memerintahkan untuk mengurangi berbagai belanja yang dianggap tidak terlalu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan dan penguatan perekonomian nasional. Sri Mulyani juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo untuk mengalihkan pos-pos anggaran dalam APBN seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, rapat, dan kegiatan lainnya yang sering kita jumpai ketika akhir tahun. Karena kegiatan tersebut tidak memberikan manfaat secara langsung untuk masyarakat. Presiden Prabowo juga memerintahkan untuk melakukan realokasi pada belanja-belanja yang lebih produktif. Misalnya, belanja yang fokus pada menciptakan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari alasan yang dilontarkan oleh Menteri Keuangan, bisa dilihat kebijakan efisiensi anggaran ini sebenarnya mengarah pada kepentingan pemerintah pusat untuk mensukseskan program nasional yang bernama Asta Cita. Kebijakan ini menuai komentar dari para akademisi serta ekonom. Salah satunya ialah ekonom dari Center of Economic and Law Studies atau disingkat CELIOS. Menurut Naulul Huda, daerah yang memiliki anggaran yang ditopang oleh pendapatan asli daerah seharusnya bisa menentukan langkah sendiri tanpa intervensi dari pusat. Dia menggarisbawahi pemangkasan anggaran TKD yang dinilai kurang tepat. Hal ini dikarenakan pengelolaan fiskal daerah merupakan amanat Undang-Undang Otonomi Daerah, yang mana intervensi dari pemerintah pusat semestinya tidak berlebihan. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan dengan baik dan tentu dengan pengawasan DPRD harapan kita ya kualitasnya meningkat begitu. Dan hal-hal yang nanti perlu kita kejar dengan treatment dari anggaran ini ya tugas kami gantian dalam pelaksanaannya nanti eksekutif untuk disiplin dan jangan dikorupsi. Dia juga menambahkan, jika anggaran pusat terbatas, maka Presiden Prabowo sebaiknya menyampaikan hal itu secara transparan kepada publik. Sementara itu, ekonom sekaligus akademisi dari Universitas Paramadina, yakni Wijayanto Samirin menilai keputusan Presiden Prabowo untuk memangkas anggaran memperlihatkan kondisi fiskal negeri ini yang sulit. Ini merupakan konsekuensi logis karena pemerintah tidak menaikkan tarif pajak, termasuk PPN, tetapi semakin banyak program kerakyatan.
melihat utang pemerintah Indonesia yang mencapai 8.680 triliun pada 2024 dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39%. Dia menilai Presiden Prabowo mempertimbangkan betul mengapa efisiensi anggaran dengan cara memangkas anggaran ini harus dilakukan. Nilai itu meningkat sekitar 108 triliun rupiah dari Desember 2023 sebesar 8.144,69 triliun rupiah. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Ahmad Akbar Susamto, juga memberikan komentar terkait kebijakan pemangkasan anggaran ini. Dia mengingatkan pemerintah akan dampak makroekonomi yang ditimbulkan. Hal itu dikarenakan jika pemotongan anggaran dilakukan di sektor-sektor produktif seperti infrastruktur pokok, pendidikan, dan kesehatan, nantinya akan memberikan hambatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sektor-sektor ini memiliki efek multiplikatif yang signifikan terhadap perekonomian. Jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara selektif, maka dapat berdampak negatif pada investasi publik, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja. Dia menilai bahwa kebijakan ini memang dibutuhkan oleh pemerintah melihat kondisi fiskal yang kurang sehat akibat defisit anggaran yang besar, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program nasional dan menghindari tekanan berlebih pada utang pemerintah. Mengutip Tempo, dalam artikel Anggaran Cekak, Warisan Kebijakan Jokowi, sebenarnya salah satu alasan utama mengapa pemangkasan anggaran ini dilakukan ialah warisan utang yang sangat besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Warisan rasio utang terhadap produk domestik bruto dari pemerintahan Jokowi mencapai 41%. Serta secara kumulatif hingga 2029, nilai surat berharga negara yang jatuh tempo mencapai 3.086 triliun. Tahun ini saja, pemerintah wajib membayar pokok utang dan bunga jatuh tempo hingga 1.353 triliun. Karena sebagian besar utang ialah obligasi yang terbit setelah 2014. Hal itu berarti pemerintah tak bisa menghindar dari tagihan utang warisan Presiden Joko Widodo. Utang yang melambung tinggi itu dihasilkan dari kebijakan pemerintah yang kurang tepat di masa lalu. Penghamburan anggaran untuk proyek infrastruktur besar seperti Ibu Kota Nusantara dan kereta cepat Jakarta-Bandung, hingga bantuan sosial untuk kepentingan politik semata yang mengosongkan dompet negara. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, sudah waktunya berdiri sendiri menentukan jalan negeri ini tanpa ada pengaruh dari pihak lain. Berpihak kepada rakyat adalah wajib bagi para pejabat. Berpihak kepada beberapa pihak adalah kemungkaran bagi para pejabat pula. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi.